Benteng telan benteng, putih langsung tikam menteri. Assalamualaikum. Halo, para pecinta catur, opo kabare? Kembali lagi di channel Mbah Catur. Di video kali ini, Mbah akan membahas partai catur yang sangat menarik. Antara Garry Kasparov dari Rusia, melawan pecatur Bulgaria, Vasilin Topalov. Vasilin Mbah, kalau Vasilin itu dagangan Mbok Surti. Waduh, maaf ya Pak Topalov, wes gak usah banyak protes, langsung ke papan ijo putih. Kasparov mulai pion E4, Topalov pion D6. Pion D4. Kuda F6, ancam pion pusat. Kuda C3, support pion. Pion G6, persiapan fianchetto gajah. Bagi sobat catur yang belum tahu, ini dinamakan pembukaan pier defense. Udah tahu semua Mbah. Subscriber Mbah Pancen Oye. Lanjut gajah E3, mengaktifkan gajah. Gajah ke G7, sesuai rencana. Menteri ke D2, mungkin persiapan rokade panjang, yang merupakan jurus ampuh menghadapi pier defense. Pion gerak ke C6. Tuyul dimajukan ke F3, bertugas menjaga petak G4, agar tidak dikunjungi kuda atau gajah lawan. Sekaligus menyiapkan dukungan saat pion maju ke G4, apabila hitam rokade. Hitam membaca putih akan rokade panjang, lalu mendorong tuyul penyusup ke B5, bertugas menggembosi pertahanan putih. Kuda H2, bersinergi dengan kembarannya. Hitam tiru-tiru gaya. Gajah ke H6. Tindakan pemaksaan. Dengan berat hati, hitam telan gajah Kasparov. Harapan rokade sayap rajah pun pupus. Menteri telan balik. Hitam coba rokade panjang, diawali gajah ke B7. Pion A3, mencegah tuyul hitam maju ke B4. Pion maju ke E5, untuk menguatkan pusat. Putih rokade panjang. Menteri E7, mengosongkan jalur rokade. Rajah ke B1, kasih jalan kuda untuk manuver. Pion A6, mensupport pion B5 2 kali. Kuda C1 sesuai rencana. Hitam rokade. Kuda ke B3, memulai invasi. Lalu, pion D4 dieliminasi. Benteng embat pion. Pion C5, mengusir benteng. Benteng menghindar. Kuda B6, persiapan dukungan jika bocah maju. Pion G3, bermaksud melakukan skak. Rajah menggeser pantatnya ke B8. Kuda A5, coba menyusup ke teritori musuh, tempo ancam gajah. Gajah mundur selangkah. Gajah pengembangan ke H3. Pion ke D5, mengajak ribut sesama tuyul. Ajakan ditolak, menteri ke F4, skak. Rajah lari ke A7. Benteng ke E1, serangan tidak langsung kepada menteri. Pion ke D4, serang kuda. Kuda menghindar, tempo mengajak pertukaran kuda. Pertukaran disetujui, kuda tikam kuda. Pion balas tikam, sehingga menteri terancam. Menteri ke D6, mengajak adu otot sesama menteri. Dan di langkah ke-24 ini, Garry Kasparov melakukan langkah yang sangat spektakuler, yaitu benteng telan pion D4, sebuah pengorbanan benteng. Pengorbanan diterima, pion sikat benteng. Bukannya membalas kematian sang benteng, Kasparov malah menggerakkan benteng ke E7, mengorbankan bentengnya lagi. Waduh, yuk, kita analisa. Jika hitam sikat benteng, maka menteri siksa pion D4, skak. Rajah menggeser pantatnya ke B8. Menteri kejar rajah ke B6, skak. Tidak ada pilihan selain menutup skak. Di sini paling logis adalah gajah yang menutup skak. Kuda ke C6, triple attack. Satu-satunya jalan rajah adalah A8. Diakhiri menteri A7, skakmat. Kematian yang sangat-sangat tragis. Oleh karena itu, hitam tidak makan benteng, tapi melarikan rajah ke B6, sambil ancam kuda. Putih melanjutkan dengan menteri sikat tuyul D4, skak. Rajah makan kuda. Pion maju ke B4, skak. Rajah lari ke A4.
Coba perhatikan teman-teman, pada posisi seperti ini, tentu banyak variasi yang dapat dimainkan putih. Di sini, komputer telah menyiapkan salah satunya, mari kita simak alternatif dari Stockfish 11. Benteng A7, ancaman skakmat selepas benteng pukul pion. Di sini, menteri tidak bisa makan A6, karena menteri putih akan ke C3, ancaman skakmat di petak B3. Karenanya, gajah ke B7, menunda skak. Pengorbanan diterima. Menteri siksa pion B5. Benteng ke B6, lagi-lagi ancaman skakmat di petak A6. Sehingga pion dimajukan. Benteng A6, menciptakan pin sekaligus ancam pion 2 kali. Benteng A8, coba menggagalkan. Menteri E3, benteng siksa benteng. Raja ke B2, ancaman skak di petak B3. Dijawab pion hajar pion B4. Pion hajar balik. Lalu, raja pukul pion. Menteri ke C3, skak. Tidak ada pilihan, raja ke A4. Diakhiri menteri ke A3, skakmat. Oke, kita kembali ke permainan asli. Tapi, Kasparov lebih menyukai menteri ke C3. Disusul menteri sikat pion. Benteng ke A7, ancaman skakmat. Gajah ke B7. Benteng tindih gajah. Ingat, menteri tidak boleh makan benteng, karena menteri akan ke B3, skakmat. Menteri ke C4, mengajak pertukaran menteri. Pertukaran ditolak, menteri tikam kuda. Sekarang, apa langkah terbaik hitam? Yuk kita analisa. Setelah menteri tikam kuda, misal benteng ke D1, skak. Raja ke B2. Menteri ke D4, skak. Menteri pukul menteri. Benteng balas makan. Benteng sikat pion F7. Persiapan gajah ke E6, lalu ke B3, skakmat. Benteng ke D6, mencegah gajah ke E6. Benteng ke E7. Benteng ke A8, membackup pion. Gajah ke E6, ancaman skakmat di kotak B3. Hitam tak punya pilihan, terpaksa telan gajah. Benteng balas telan. Dan di sini, putih unggul serangan dan unggul 2 pion. Oke, kita kembali ke permainan asli. Setelah menteri makan kuda, hitam memainkan raja makan A3. Dilanjutkan menteri telan pion A6, skak. Raja embat pion B4. Bocah ingusan maju selangkah, skak. Raja hajar pion. Menteri A1, skak. Raja lari ke D2. Menteri kejar ke B2, skak. Raja ke D1. Gajah ke F1. Lagi-lagi, putih mengorbankan perwiranya. Waduh, coba kita analisa. Jika hitam menerima pengorbanan, maka menteri ke C2, skak. Raja menggeser pantatnya ke E1. Disusul benteng ke E7, skak. Hitam tak punya pilihan selain menutup skak. Diakhiri menteri eksekusi menteri hitam, skakmat. Baiklah, kita kembali ke partai aslinya. Oleh sebab itu, Topalov tidak telan gajah, tapi meluncurkan benteng ke D2, berniat menukarkan menteri. Kasparov tidak terprovokasi, dengan santai meluncurkan bentengnya ke D7, mengepin benteng. Di posisi ini, hitam dipaksa makan benteng agar tidak skakmat. Maka setelah benteng telan benteng, putih langsung tikam menteri. Pion balas tikam. Menteri sikat benteng. Benteng ke D3, mencoba keberuntungan. Menteri ke A8, serang raja dari samping. Tuyul dimajukan. Menteri ke A4, skak. Raja menggeser bokongnya ke E1. Pion ke F4, langkah tunggu. Direspon hitam pion ke F5. Kasparov melanjutkan serangan, raja C1. Benteng D2. Menteri ke A7, dan di detik inilah, Grandmaster Veselin Topalov mengibarkan bendera putih, pertanda ia sudah tidak sanggup lagi melayani serangan ganas Kasparov. Karena jelas sekali, putih lebih unggul, baik dari segi posisi maupun kualitas personil. Oke, demikianlah pertandingan yang spektakuler ini. Disajikan oleh Grandmaster yang dijuluki sang otak komputer, Garry Kasparov. Jika teman-teman berkenan, silahkan like dan subscribe channel ini ya.
agar channel ini berkembang. Jika ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mbah pasti membalasnya dengan senang hati. Adanya salah kata, Mbah mohon maaf. Salam satu papan, Assalamualaikum, terima kasih.